Bu, saya ini mau makan. Kok ibu belum menyiapkan hidangan untuk saya sih? Saya mau makanan sekarang juga, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi bersama saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang sangat menarik. Kisah apa? Kisah akibat seorang anak yang memperlakukan ibunya seperti pembantu. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan tak perlu lama-lama lagi sobat, langsung masuk saja ke ceritanya. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa ada seorang anak yang memperlakukan ibunya seperti pembantu. Anak ini bernama Sari. Sari ini sering kali memperlakukan ibunya seperti pembantu. Bahkan ia sering berteriak-teriak di hadapan wajah ibunya. Ia pun sering mencaci maki ibunya dan seperti layaknya pembantu, ia ini sukanya nyuruh-nyuruh. Ibunya yang telah tua ini seringkali berdoa kepada Allah agar anaknya ini mendapatkan hidayah, agar anaknya ini tidak melakukan kekerasan, bahkan mengolok-ngolok ibunya. Ibunya ini dijadikan seperti pembantu yang ia bisa suruh-suruh dengan seenaknya. Padahal ibunya ini tidak pernah menyuruh Sari dan meminta bantuan kepadanya. Pada suatu hari, Sari ini menemui ibunya dengan raut wajah kejahatan yang dilihat dari kedua matanya. Dia berteriak-teriak di wajah ibunya. Bu, saya ini mau makan. Kok ibu belum menyiapkan hidangan untuk saya sih? Saya mau makanan sekarang juga, Bu. Dan ketika itu, ibunya segera menghidangkan makanan untuk Sari. Tapi Sari ini tidak bisa menerima makanan dari ibunya sendiri. Katanya rasanya ini gak enak dan dia pun membuangnya ke tanah. Dan Sari pun kembali berucap dan memaki ibunya sendiri. Dasar ya, udah tua renta. Sungguh saya musibah dipertemukan dengan kamu. Dan ibunya ini menangis terseduh-seduh. Ibunya pun mengatakan kepadanya, "Wahai anakku, sadarlah dan takutlah kepada Allah." Dengar kata-kata ibunya ini pun, Sari ini marahnya semakin memuncak. Dan ia menyeret baju ibunya dan menggoncang-goncangkan ibunya sambil mengatakan, "Dengar, aku ini tidak mau dinasehati. Bukan aku yang mestinya dibilang harus bertakwa kepada Allah." Lalu Sari pun mendorong ibunya hingga tersungkur, dan tangisnya yang bercampur tawa atas ulahnya Sari ini, Sari pun kembali mengatakan kepada ibunya, "Ibu pasti akan mendoakan aku kan? Biar kecelakaan gak bakalan Allah kabulin, Bu." Lalu setelah mengatakan seperti itu, Sari ini keluar ke rumah sambil mengolok-olok ibunya. Ibunya pun berlinang air mata. Ibunya ini menangis dari siang sampai malam, gak bisa berhenti dengan ulah anaknya yang kejam seperti itu. Dan Sari ini langsung pergi dari rumah membawa mobil dengan sukaria, gembira ria. Pada waktu itu, ia ini mendengarkan musik dengan volume yang tinggi. Bahkan ia tertawa terbahak-bahak seakan-akan lupa dengan apa yang dia lakukan kepada ibunya. Sari ini punya acara di luar kota dan dia melaju dengan kencang menaiki mobilnya tanpa sadar ternyata ada kucing yang lewat di tengah jalan raya. Dan Sari ini pun tidak bisa mengendalikan mobilnya itu. Sari ini pun terguncang dan kehilangan keseimbangan. Dia sudah mencoba untuk menguasai keadaan, tapi takdir Allah berkata lain. Dalam kecelakaan itu pun ada sepotong besi yang masuk ke dalam perutnya. Namun Sari ini tidak langsung tewas. Allah lah yang menangguh
menyembuhkan rencananya. Dan Sari ini pun dibawa ke rumah sakit, bahkan ia sempat operasi dari ke tempat satu ke tempat lain, masih tidak bisa disembuhkan. Dan sampai sekarang Sari ini kondisinya hanya terbaring di tempat tidur. Begitulah kisah yang dapat saya ceritakan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi sebuah pelajaran bahwa kita harus berbakti dan menghormati kedua orang tua kita. Terima kasih, tetap dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.